Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi hari ini kembali kitab Wasail Abalil Abna, karya dari Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Di mana insyaallah taala kita akan masuk pada pelajaran yang ke-9, Ad-Dars Tasi'. Di pelajaran yang ke-9 ini kita akan sama-sama beristifadah dari penulis, yaitu mengambil faedah tentang adab-adab dalam bermajlis, ya, adab-adab dalam bermajlis, fi adabil majalis wa adabil muhadharah, dan juga adab ketika sedang melakukan tatap muka pembelajaran, ya, perkuliahan, muhadharah, pertemuan ilmiah, begitu. Itu yang dimaksud dengan apa? Dengan muhadharah. Baik. Baik, di paragraf pertama pada awal kalimat, penulis Syekh Muhammad Syakir rahimallahu taala berkata, "Ya bunayya, idza mararta biqaumin fa'aqri'humus salama bil lafzil ma'ruf alladhi waradat bihi sunnatun nabawiyyah." Ya. Artinya apa di sini? Artinya adalah, wahai anakku, ya. Maksudnya adalah wahai muridku. Idza mararta, jikalau engkau menghampiri, melewati biqaumin suatu kaum, fa'akrihumus salama, maka lontarkanlah kepada mereka ucapan salam, bil lafzil ma'rufi, dengan ucapan salam yang telah diketahui bersama, alladzi waradat, yang ucapan salam ini datang, ya, dari atau dibawa termasuk sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, berarti kita harus lihat hadisnya, ya. Hadis keutamaan mengucapkan salam, ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang riwayatnya dari Abu Hurairah, ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abdurrahman bin Shikhir, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, liyusallim as-saghiru 'alal kabiri, hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang lebih tua, ya. Wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri, muttafaqun 'alaih. Ya, dalam riwayat yang lain, ar-rakibu 'alal mashi. Jadi di sini menunjukkan prioritas siapa yang lebih dulu harus mengucapkan salam. Namun, ya, tidak juga mengapa. Maksudnya apa? Tidak memperhatikan prioritas ini. Nah, siapa yang lebih dulu saja? Karena nanti yang menjawabnya adalah wajib menjawab salam. Ya. Di sini hendaklah yang berjalan memberi salam kepada yang sedang duduk. Gitu.
Kemudian yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Kemudian kalau dilihat dari riwayat yang lain, ar-rakibu 'alal masyi. Yaitu apa? Dalam riwayat Muslim, pengendara memberi salam kepada orang yang berjalan. Gitu. Ya. Apakah hadisnya hanya ini saja? Tidak. Jadi hadis-hadis ini ada di dalam Babul Jami atau Kitabul Jami di dalam Bulughul Maram. Ya, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ya, di mana riwayatnya dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum." Cukup jikalau ada jamaah, maksudnya berada dalam satu kelompok, kemudian lewat, maka salah seorang dari mereka ucapkanlah salam. Ya, ayyusallima ahaduhum. Wa yujzi'u 'anil jama'ati. Wa yujzi'u 'anil jama'ati ayyarudda ahaduhum. Ya, cukup jika berjamaah, maksudnya berada dalam satu kelompok, kemudian ada yang mengucapkan salam, maka salah seorang dari jamaah tersebut hendaklah dia membalas salamnya. Dan salam yang ma'ruf di sini adalah assalamu alaikum. Ya, salam yang seringkali dilontarkan oleh para orang-orang yang beriman. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebagaimana ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Syakir di sini, ya, wa huwa qauluka, dan dia adalah ucapanmu. Ini ucapannya. Assalamualaikum kalau bertemu saudara semuslim. Ya, ucapkanlah salam assalamualaikum. Dan prioritasnya tadi dalam hadis Nabi. Ya, seorang pengendara maka hendaklah dia mengucapkan salam kepada yang sedang berjalan. Yang berjalan hendaknya dia mengucapkan salam kepada yang duduk. Kemudian tadi kan 3. Yang sedikit dengan yang banyak. Gitu ya. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Itu makna atau arti dari lafal assalamu alaikum. Kemudian di sini ada larangan dari Syekh Muhammad Syakir. Ya. Wala tatajawaz, dan janganlah engkau ganti, ya, hadhihi tahiyyata, salam ini, ila ghairiha, kepada salam yang lain. Ya. Salam yang dia itu tidak ada tuntunannya. Nah, ini nih. Minal mustahdatsati. Ya, berupa hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tadkhul, dan janganlah engkau masuk, ya, dan janganlah engkau memasuki suatu majelis, ya, majelis qaumin illa ba'dal isti'zan, kecuali setelah mendapatkan izin. Kalau ingin nimbrung dalam satu majelis, misalkan di masjid gitu, maka izin terlebih dahulu kepada siapa? Muhadirnya, yaitu pengajarnya. Ya Ustadz atau ya Syekh, ya, katakan saya ingin gabung beristifadah, mengambil faidah dari antum. Ketika diizinkan oleh guru atau syekh atau pengampu di halaqah tersebut, maka barulah duduk nimbrung di dalam majelis tadi. Ya.
Kenapa di sini farubbama kanu yatafawaduna fi amrin. Nah, terkadang mungkin mereka yang dalam majelis tadi sedang membicarakan suatu perkara yang tidak boleh didengar orang lain, ya, fi amrin la yuhibbuna ayyusyarikahum fi. Makanya di sini kita terkadang perlu izin. Kadang kala membahas suatu perkara yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, maka tentu kita tidak diizinkan pastinya. Ya. Kemudian juga di sini beliau memberikan suatu nasihat berupa larangan wa tajannabit tafattula, dan jauhilah olehmu yaitu tafattula. Nah, ini istilah ya, sifat kekanak-kanakan. Sifat kekanak-kanakan. At-tafattul. Tafattul itu sifat kekanak-kanakan. Nah, kenapa demikian? Karena sifat ini jikalau ada pada orang dewasa, apalagi ada pada diri seorang penuntut ilmu, melekat erat kuat dengannya, dengan si penuntut ilmu, ini jelas akan menjatuhkan wibawa dia sebagai seorang thalibul ilmi. Ya, maka penting untuk memperhatikan sikap kita sebagai orang yang sudah mengenal dan belajar ilmu syar'i. Buktikan pengamalan itu, buktikan ilmu tersebut lewat pengamalan kita. Ya. Nah, di sini ala nasi kepada manusia juhdaka. Kenapa fa inna tufailiya? Nah, karena sesungguhnya sifat kekanak-kanakan tadi itu, ya, sakilun 'alan nufus, ya, berat atas diri. Maksudnya apa? Mempengaruhi kewibawaan seseorang. Wa in kana a'lama ahli asrihi. Sekalipun yang melakukannya adalah orang yang terpandang saat itu. Juga tetap kalau bisa dihindari ya hindari. Barakallahu fiik. Kita masuk ke paragraf yang kedua. Ya bunaya wahai anakku, unzur. Unzur di sini perhatikanlah, unzur. Dari kata nazara yanzuru unzur fil amr. Perhatikanlah, berkacalah ila nafsika, amatilah dirimu. Idza kunta fi baitika masalan ta'malu amalan tuhibbu an la yattali alaihi ahadun ghairuka. Nah, ya, berkacalah, amatilah dirimu sendiri jika engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak suka, perbuatanmu itu diketahui orang selain dirimu, gitu ya. Ahadun ghairuka. Fafaja'aka insanun bid-dukhuli alaik. Ya. Kemudian ada seseorang yang tidak engkau inginkan untuk masuk ke dalam kamarmu. Ya. Nah, alasta tuhissu bi thiqalihi wa tatamanna dhahabahu? Nah, ini sebuah pertanyaan yang luar biasa. Ya. Bukankah engkau tentunya pasti merasa kesal dengan, ya, aktivitas orang tersebut, dan engkau pun pasti menghendaki orang tersebut untuk pergi, wa tatamanna dhahabahu. Nah, maksudnya di sini engkau berharap orang tersebut pergi. Jadi misalkan ada orang yang sengaja masuk ke dalam kamar yang dimana itu ada suatu privasi, pasti kita kesal dan kita berharap orang ini agar segera pergi. Gitu. Fakadzalika haluka. Jadi itu analogi beliau. Fakadzalika haluka, maka demikian itu keadaanmu, ya, atau seperti itulah perasaan sekelompok orang yang sedang mengadakan pertemuan. Ya, keadaanmu idza ghasyita qauman bidun isti'dzanin. Nah, begitu pula keadaanmu jika engkau, ya, maksudnya datang nimbrung kepada satu kaum yang mana kaum itu tidak mengizinkan engkau hadir di sana.
atau datang duduk di majelis tersebut ya, biduni isti'dzanin itu apa? Tanpa izin. Wala raghbatin minhum fi wujudika ma'ahum. Masya Allah. Ya. Dan tidak ada. Mereka pun tidak menyukai. Wala raghbah. Raghbah ini apa? Tidak ada kesukaan dari mereka terkait keberadaanmu bersama mereka. Jadi gitu terjemahnya. Ya. Nah kalau nggak disukai, ngapain kita di situ? Ya, lebih baik pergi kita. Berikutnya, ya bunayya idza du'ita limujalasati qaumin. Wahai anakku, jikalau engkau itu di-invite, diundang, ya, diundang, du'ita, diundang untuk menghadiri suatu pertemuan, suatu majelis, ya, mujalasati qaumin. Wa kunta asgorohum sinnan, masya Allah. Dan engkau, ya, di majelis tersebut adalah orang yang paling apa? Asgor, sinan, paling kecil apanya? Usianya. Sinan ini menjadi tamis. Karena dia kan terletak setelah ini nih, tafdil. Fala tajlis hatta ya'dzana lakal qaumu bil julus. Maka janganlah engkau duduk sampai ya kaum itu, orang-orang di sana memberikan izin kepadamu bil julus untuk duduk. Al kaum jadi fa'il untuk ya'dzan ya. Nah, berikutnya faida jalasta, maka jikalau engkau duduk, maksudnya udah dapat izin ya, dipersilahkan untuk duduk ya. Janganlah mendesak orang yang lebih dahulu duduk. Fala tuzahim ahadan min julasaika. Janganlah engkau apa? Berdesak-desakan. Di dalam majelis kan sering sekali ya. Tapi ada juga di sini sekarang ya, malah renggang-renggang, nggak mau rapat-rapat. Gitu. Akhirnya malah menzalimi saudara kita yang lain yang baru pada datang, akhirnya nggak kebagian tempat duduk. Itu dalam satu majelis. Nah, wala tatarra jalisan ila ayyatruka majlisahu li ajlika. Ya. Nah, ini luar biasa peringatan keras. Atau dan jangan sekali-kali tatarra, yaitu apa? Mengusir jalisan orang yang duduk ayat ruka agar dia meninggalkan majelisnya, ya, meninggalkanmu majelisnya karenamu, ya. Nah, jangan sekali-kali mengusir seseorang dari tempatnya, gitu. Kecuali apa? Dia mempersilahkanmu menempati kursinya, gitu. Wala tataqaddama ila mawdi'in rafi'in, ya. Ya, di sini maksudnya janganlah engkau mendahulukan kepada tempat yang rafi', yang jauh gitu ya, idza kana fil majlis, apabila di majelis tersebut ada orang yang ahakku, lebih berhak minka darimu untuk duduk di sana. Ya. Nah, ini maksudnya maudhi'in rafi'in, ini tempat yang sudah dikhususkan. Kita main duduk saja. Biasanya kan di majelis-majelis kok ada ya tempat-tempat yang sudah dikhususkan, biasanya di bagian depan tuh. Itu. Nah, kita nggak boleh sembarang duduk di sana. Karena memang itu ada orang yang sudah mendapatkan berhak untuk duduk di sana ya, yang lebih berhak, ahakku minka julusi fihi. Wa idza jalasta fi mawdi'in, dan jikalau engkau duduk pada suatu tempat, summa kemudian ja'a man huwa aula minka, kemudian datang orang yang dia itu apa? Ya lebih utama minka darimu untuk duduk di sana, utamanya ini untuk duduk di sana ya. Fatruk lahu, maka berikan tempat duduk tersebut untuknya, untuk orang yang maksudnya lebih berhak duduk itu daripada kita. Dzalikal maudhi'a, ya. Berikan tempat tersebut untuk dia duduk.
Nah, ini adab ini, ya. Qabla an tu'mara bitanahi anhu, sebelum engkau diperintahkan untuk apa? Tanahi. Pergi meninggalkannya, ya. Karena demikian itu kemuliaanmu itu akan bertambah fi ayuni julasaika, di hadapan, ya, orang-orang yang hadir ketika itu. Maksudnya apa? Kemuliaanmu itu akan bertambah di mata masyarakat. Jikalau hal yang kita lakukan itu karena Allah. Maksudnya apa? Karena adanya i'tikad yang baik dan juga penuh keikhlasan. Itulah yang dinamakan dengan istilah isar. Isar. Nah, baik, lanjut. Ya bunayya idza jalasta fi qaumin fala tadkhul ma'ahum fi hadithihim. Wahai anakku, bila engkau berada dalam suatu pertemuan, dalam suatu majelis, nah ini penting nih. Fala tadkhul ma'ahum fi hadithihim. Janganlah engkau mendahului membuka pembicaraan dengan orang yang lebih utama darimu, ya. Hatta yudkhiluka wala tatakallam wa fil qaumi man huwa aula minka bil kalam. Ya, tadi. Ya, jangan engkau mendahului membuka pembicaraan dengan orang yang lebih utama darimu. Maksudnya acara belum dibuka, kita udah ngobrol-ngobrol aja sampai suaranya terdengar di telinga semua orang yang hadir di sana. Begitu maksudnya. Ya. Kemudian wa idza takallamta fala taqul illa haqqan wala tatawassa' fil maqali illa biqadri iqamatil hujjah. Jadi kalau engkau berbicara maka janganlah engkau mengatakan kecuali yang benar. Ya, jangan maksudnya berbicara dusta, ngelawak dan yang semisalnya. Ya, ada di majelis ilmu, jikalau berbicara, ya, maka bicarakanlah ilmu, gitu. Karena suatu keniscayaan yang benar, wala tatawassa' fil maqal. Maksudnya apa? Jangan berluas-luas dalam pembicaraan. Karena itu bisa berpotensi membicarakan orang. Akhirnya gibah. Dalam majelis yang mulia terkadang ada itu majelis gibah di sana. Entah itu ngomongin orang yang hadir di sana, itu kenapa begini-begini. Atau ngomongin si ustadznya begini-begini. Gitu. Baik, sering kali seperti itu. Illa biqadri iqamatil hujjah. Ya, kecuali dengan apa? Menegakkan hujjah. Maksudnya ada argumen yang kuat. Itu ya. Nah, jadi tidak boleh melebih-lebihkan pembicaraan. Wala tunakis wala tunakish julasaka illa bil adabi wat tahaffudhi min afaratil lisan. Ya, dan janganlah engkau itu bersaing dengan orang-orang yang ada di sekitarmu masih dalam majelis ilmu kecuali dengan adab. Berarti di sini apa? Boleh kita apa namanya berlomba-lomba gitu ya. Naam, maksudnya di sini menjadikan teman kita adalah suatu saingan dalam mendapatkan keilmuan, tapi apa? Bil adab wa tahaffuzi min asaratil lisan. Dengan adab dan juga apa? Menjaga menjaga lisan, menjaga lisan kita. Ya. Nah, di sini apa maksudnya apa? Menyanggah. Nah, tunakis itu menyanggah. Kita boleh menyanggah orang yang sedang berbicara, tapi dengan adab. Tapi dengan adab. Dan itu pun juga ketika diizinkan oleh si pembicara. Ataupun juga ini sama konteksnya dalam pertemanan. Menyanggah teman yang duduk bersama kita dalam satu majelis. Kita menyanggah dia.
atas tujuan kebenaran, mengislah, mengoreksi. Tapi tentunya harus dengan adab. Adab di sini apa? Memperhatikan situasi kondisi, ya. Dan juga tahafuz, kita harus selalu menjaga lisan agar ketika mengoreksi, mengislah tidak menjatuhkan apalagi mencela, ya. Jangan sampai. Kalau kita ingin mengomentari, mengislah satu permasalahan, maka bahas permasalahan itu saja. Jangan lari ke masalah personal. Terkadang orang di zaman sekarang, ya, padahal yang menjadi masalah satu perkara pada diri orang lain, tapi malah apa? Personalnya juga dia ikut komentarin, bahkan dia jatuhkan kehormatannya dan dia apa? Ya dia celah dan ejek dan semisalnya. Nah, kita jauhkan adab-adab seperti itu. Wa iyyaka wal qahqaha. Qahqaha ini tertawa, terbahak-bahak, ya. Nah, di sini ada suatu nasihat yang luar biasa. Maksudnya apa? Hindarilah oleh kita tertawa, terbahak-bahak dalam akhlakis safalah. Karena sesungguhnya menjauhi tertawa dengan terbahak-bahak ini termasuk akhlak yang as-safalah. Ya, termasuk adab yang sebentar dulu. Haknya kembali kepada qahqaha. Karena sesungguhnya tertawa terbahak-bahak itu termasuk apa? Akhlak rendahan. Maksudnya apa? Adab yang rendah, as-safalah rendah. Wara'in nas. Ya, wara'in nas, dan itu juga merupakan perbuatan yang hina dalam pandangan orang, ketawa gitu ya. Apalagi terbahak-bahak ketawanya. Nah, itu maksud dari safalah. Safalah. Asfalah. Rendahan. Kembali kepada kohkoha, hak yang diinah. Wa aklil minal mizah. Nah, inilah nasihatnya, dan sedikitkanlah, ya, senda gurau dan canda tawa. Nah, di sini belum menggunakan bahasa sedikitkanlah. Bukan berarti tidak boleh, tapi diminimalisir, ya. Wa ba'din nasi 'alaika, ya. Wa rubbama awgharat sudura ba'din nasi 'alaik. Itu bisa menyebabkan hati orang yang mendengarnya bosan kepadamu. Baik, kita masuk ke dalam paragraf yang terakhir. Bagus. Ya bunayya, wahai anakku, la tujalis minan nasi ila ahlal muru'ah. Ini luar biasa. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang-orang yang warok.